Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ikhwan fillah, kali ini saya akan bereaksi atau menanggapi pernyataan-pernyataan dari Bapak Buya Syakur yang menurut saya ini agak nyeleneh. Mungkin begini, pandangan saya ini sebenarnya begini. Buya Syakur ini memang orangnya cerdas zaman dulu. Dia itu membaca banyak buku gitu loh. Pada saat-saat zaman mudanya itu dia itu selalu belajar gitu loh. Namun ketika di usia yang senja ini, di usia yang sudah mengalami penuaan atau sudah mengalami sepuh atau yang disebut dengan bertambahnya usia, semakin tua, akhirnya Buya Syakur ini sudah mengalami kepikunan gitu loh. Jadi mulai berangsur-angsur kecerdasannya itu menurun sehingga yang tersimpan di memorinya itu adalah kalimat yang ia baca dulu gitu loh. Dan dia sehingga karena berhubung pemikirannya mulai turun drastis, dia itu tidak bisa membedakan akhirnya. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Akhirnya semuanya tertampung di memori dan dia itu sudah mulai tidak mampu membedakan apa yang dia baca gitu loh. Maka kemudian keluarlah kalimat-kalimat yang membuatnya kontroversi. Biar saya tidak terkesan memfitnah, maka saya akan saya tampilkan pernyataan Buya Syakur yang sangat kontroversial ini. Menurut saya ini tidak ada referensinya. Dia itu cuma ngomong tanpa ada referensi apapun gitu loh. Perkataannya ini tidak bisa dibuktikan gitu loh. Perkataan Buya Syakur ini tidak bisa dibuktikan. Dia itu cuma ngomong gitu aja. Ya gimana lah orang pikun gitu loh. Nah, itu menurut saya karena faktor usia ini. Mungkin dia itu dulunya memang cerdas. Sekarang ini mungkin masa-masanya dia itu mulai agak pikun gitu. Karena faktor usia gitu. Yuk kita saksikan bersama-sama kenyelenehan Buya Syakur ini. Berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumpangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani dan pada Yahudi juga ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar habisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi. Nah, inilah pernyataan Buya Syakur gitu loh. Bahwa di dalam Ka'bah itu katanya ada patung Yesus, digendong oleh Bunda Maria dan Nabi melarang untuk menghancurkan gambar-gambar Yesus ini gitu loh. Dan kemudian Buya Syakur ini
Buya Syakur ini juga mengatakan bahwa eh, Sayyidina Umar lah yang menghabisi orang Yahudi gitu. Nah, ini menurut saya ini pemikiran-pemikiran liberal ini menurut saya tidak ada sesuai dengan sejarah di Arab itu sendiri. Nah, setelah saya dengarkan tadi bahwa Buya Syakur ini membaca di kitab Akhbar Mekah katanya. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Akhbar Mekah ini, kabar-kabar Mekah ini, itu mulai sejak sebelum Islam. Itu Akhbar Mekah itu diceritakan semua gitu, kronologisnya. Bahwa di situ memang diterangkan, dijelaskan begini, ada dua Ka'bah ini sebenarnya gitu loh. Ada dua Ka'bah, yakni satunya ini Ka'bah di Quraisy, ini orang-orang Arab Utara ini, dan juga satunya adalah Ka'bah Yamaniyah, yaitu yang di Arab bagian selatan. Ini dikuasai oleh Yaman. Ini yang membuat ini orang Yaman gitu loh. Orang Yaman ini kan penyembah berhala zaman dulunya itu. Penyembah berhala orang Yaman ini. Maka dia itu membuat Ka'bah tandingan gitu loh. Bahkan kalau saya baca pernah itu orang raja-raja zaman dulu di zaman Nabi itu juga yang di Basra atau di Yaman itu ada seorang raja dia itu beragama Nasrani gitu loh. Di zaman Nabi itu pernah saya baca seperti itu gitu. Artinya sebelum zaman Nabi ini adalah Yaman ini memang penyembah berhala gitu loh. Kalau saya lihat dari sejarah Yaman itu sendiri gitu loh. Dan dia itu iri kepada Arab Utara ini, yakni di Mekah ini. Karena apa? Karena Ka'bah ini didatangi, diziarahi oleh orang banyak gitu loh, sejak sebelum ada Islam gitu loh. Sehingga inilah timbul kecemburuan karena pada saat itu Yaman ini sebagai penguasa gitu loh. Dia itu sedangkan di orang Quraisy ini bukan penguasa, masih di bawah naungan Raja Yaman ini gitu loh. Artinya kekuasaannya ini di bawah kekuasaan orang-orang Yaman pada saat itu gitu loh. Nah, untuk itulah kemudian orang Yaman ini membuat Ka'bah tandingan agar supaya tempat yang akan dibangun ini dikunjungi oleh orang-orang sebagai diziarahi dan seterusnya gitu loh. Ini Ka'bah tandingan, Ka'bah dibuatlah Ka'bah palsu gitu loh, yang disebut dengan Ka'bah Yamaniyah. Mungkin inilah yang dimaksud Ka'bah inilah yang dimaksud oleh Buya Syakur, sehingga karena faktor usia Buya Syakur ini sudah tidak bisa lagi membedakan mana Ka'bah yang di Arab Selatan dan mana Ka'bah yang di Arab Utara, yakni di Quraisy ini gitu. Sehingga berhubung usianya sudah lanjut, maka dia itu campur aduk. Sehingga ketika melihat kalimat Ka'bah, itu dikira di Quraisy gitu loh. Padahal itu Ka'bah Yamaniyah atau bisa disebut dengan Yamamah. Karena berdekatan jaraknya itu dengan Yamamah gitu loh. Bahkan nabi-nabi palsu setelah zaman Nabi itu keluarnya itu memang dari kuil ini, dari Ka'bah palsu ini, seperti Musailamatul Kadzab. Dia itu nabi palsu, dia itu penyair, sastrawan. Dia itu sering melakukan ritual di kuil-kuil Ka'bah palsu ini gitu. Nah, ini kalau Buya Syakur ini sudah mengalami usia yang sudah sepuh, kemudian sudah pemikirannya mulai turun drastis. Artinya sudah mengalami, kata orang Jawa itu mulai mengalami kepikunan, maka ini berbahaya gitu loh. Karena apa? Karena sudah tidak mampu lagi membedakan. Dia itu memang pernah membaca mungkin dari banyak buku yang dia baca zaman masih mudanya gitu loh.
Nah, ketika itu dia itu melekat di dalam memorinya gitu loh. Sehingga yang diingat itu Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah gitu. Namun tidak bisa membedakan Ka'bah itu Ka'bah yang mana. Padahal zaman dulu itu ada Ka'bah palsu, ada nabi palsu, ada ada Ka'bah yang di Yaman itu gitu loh. Karena Ka'bah Yamaniyah ini perbatasan antara apa ya? Antara Arab Utara dan Selatan lah gitu loh. Nah, inilah yang tidak bisa dibedakan sekarang oleh Buya Syakur. Sehingga pendapatnya ini ketika ada kalimat Ka'bah mengira itu adalah di Quraisy gitu. Di Quraisy sendiri memang benar. Di Quraisy sendiri ini banyak banyak sekali di sini berhala Lata, Uzza dan Uzair gitu loh. Ini dibawa oleh orang-orang Arab Quraisy sendiri gitu loh. Dan ini ketika melakukan perjalanan ke Syam, dia itu akhirnya pulang-pulang itu membawa berhala ini dan kemudian ditaruh di dalam Ka'bah di Quraisy ini. Inilah awal mulanya adanya berhala di Quraisy gitu loh. Namun tidak ada patung Yesus di situ. Kalau misalkan ada, pasti akan dihabisi karena pasti ini bagian daripada berhala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan bahwa berhala itu haram gitu loh. Berhala itu tidak boleh berada di tempat ibadah, gak boleh gitu loh. Kalau patung Yesus ini bersama-sama dengan berhala yang lain, gambar Yesus ini berarti itu bagian daripada berhala karena sama-sama orang menuhankan gambar tersebut gitu loh. Walaupun secara tidak langsung bukan menuhankan batunya, tetapi ketika ketika Tuhan itu ada medianya seperti dilukis atau dibuat patung, maka itulah yang disebut dengan berhala gitu loh. Itulah yang disebut dengan kemusyrikan. Mustahil Nabi Muhammad SAW membiarkan kemusyrikan gitu. Itu kalau saya menilai sih begini, kalau saya pribadi menilai Buya Syakur ini mulai menginjak usia tua, dia tuh mulai cara berpikirnya mulai menurun dan kemudian dia itu mulai agak pikun-pikun sehingga dia itu tidak lagi bisa membedakan mana yang yang hak dan mana yang batil gitu. Itu sulit sekali karena faktor usia gitu loh. Nah, inilah mungkin penyebabnya salah satunya menurut pandangan saya gitu loh. Sehingga perkataannya sudah berbahaya karena dia itu mulai mengalami kepikunan gitu loh. Yuk, Nick lanjut. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, selalu tentang sekarang punya negara Israel gitu. Nah, dia itu Buya Syakur ini juga mengatakan begini. Yang membunuh, yang membantai, menghabisi orang Yahudi adalah Sayyidina Umar. Ini kayaknya ini mulai merujuk kepada Syiah ini. Pemikirannya ini mulai mendekati Syiah gitu loh. Karena Syiah itu memang membenci sahabat-sahabat yang lainnya gitu loh. Ini pemikiran Syiah. Dan juga apalagi dia itu diibaratkan seperti Nazi katanya, yang membantai habis orang Yahudi. Ini sudah merujuk pada pendapatnya orang Syiah sudah gitu loh. Sudah Syiah. Dia itu liberal, pemikirannya itu liberal sehingga mendekati Syiah dia itu. Dan kemudian mengatakan bahwa Yahudi ini terlunta-lunta, tidak mempunyai negara dan seterusnya gitu loh. Kata Buya Syakur ini. Ini memang umat Islam yang menghancurkan negaranya Yahudi. Bukan. Dari Romawi zaman dulu itu Yahudi ini sudah diperbudak gitu loh. Sudah diperbudak. Kemudian Islamlah yang mengusir penjajah Romawi dari tanah Yahudi ini gitu loh. Sehingga orang Yahudi pada zaman Romawi ini banyak yang lari karena kekejaman penjajah Romawi ini gitu loh. Nah, kemudian Islamlah yang mengusir penjajah itu. Islam yang membebaskan gitu. Maka orang yang tidak lari, orang-orang Yahudi yang dulunya tidak lari, nah dia itu kemudian
menempati di situ itu. Setelah dikuasai umat Islam maka menjadi aman lah negara itu. Kemudian datang pada 1984 apa berapa ya, yang mengaku-ngaku Yahudi yang dari luar negeri gitu loh. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu yang lari. Baru belakangan ini mengaku-ngaku dia itu yang memiliki negara gitu. Dari mana gitu. Ibarat gini aja ya. Ketika dulu di sini pada zaman kerajaan Majapahit, orang Indonesia ini diusir oleh Belanda misalkan gitu. Kemudian ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura gitu. Ada juga yang duduk di Indonesia tetap gitu. Nah, setelah negara ini merdeka, artinya setelah aman, tentram dan sudah makmur dan diberi nama Indonesia, maka yang setelah ribuan tahun yang tadi keturunannya yang di Malaysia, Singapura ini murah-murah ingin mendirikan negara di Indonesia gitu. Wah, ini negara saya ini negara saya ini. Itu kan lucu sebenarnya gitu. Padahal bukan yang lari itu yang datang, tetapi cucu-cucunya sudah ribuan tahun, keturunan gitu. Ini kan lucu gitu loh. Seperti itulah gitu loh pemikiran Buya Syakur ini. Yuk naik lanjut. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran bagi semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Dan pada Yahudi juga ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar habisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi. Bangsa saya punya tanah air dan unta-unta, baru sekarang punya negara Israel gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Kemudian Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, naudzubillah min syarri dzalik. Buya Syakur ini mengatakan yang menghabisi Yahudi itu adalah Sayyidina Umar katanya. Seperti Nazi katanya menghabisi Yahudi. Nah, ini menurut saya adalah fitnahan kepada Sayyidina Umar. Ini sudah menurut saya Buya Syakur ini sudah mengambil referensi dari Syiah, sudah mendekati Syiah ini. Pendapatnya Buya Syakur ini gitu loh. Sehingga Buya Syakur ini mengatakan bahwa Yahudi ini terkocar-kacir, tidak punya tanah air katanya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, orang Yahudi ini yang kocar-kacir itu adalah penyebabnya itu adalah Romawi gitu loh. Nah, setelah zaman Islam baru penjajah Romawi ini diusir gitu loh. Penjajah Romawi ini diusir sehingga Yahudi ini dia itu hidup aman, rukun di negaranya sendiri di bawah pemimpinan umat Islam gitu loh. Dan kemudian setelah itu baru tahun kemarin, tahun 1984, orang itu moro-moro datang ngaku-ngaku keturunan Yahudi, dia itu mau mendirikan negara di situ. Ya marahlah orang-orang yang di situ gitu loh, yang sudah lama
yang sudah lama duduk di situ kok murah-murah ada orang datang ngaku-ngaku keturunan Yahudi mau mendirikan agama. Ya ini kan lucu gitu loh. Lucu gitu loh. Ibarat gini ya. Ibarat misalkan ya ada di sini itu pada zaman kerajaan Majapahit gitu. Kemudian penjajah ini memporak-porandakan Indonesia. Ada penjajah memporak-porandakan Indonesia sehingga orang itu banyak lari ke luar negeri gitu. Pada tahun berapa Majapahit itu? Anggaplah 1300 gitu. Tahun berapa ya? Bukan 1300 sih. Ya pada masa-masa kerajaan Majapahit lah gitu. Tiba-tiba di 2021 ini setelah Presiden Jokowi datang orang dari luar negeri mengaku-ngaku orang Indonesia dan mendirikan negara di Indonesia ini. Apa kita diamkan aja? Apa kita gak marah? Ya marah lah gitu loh. Ya marah kita gitu. Itu karena bagian daripada penjajah gitu. Ngaku-ngaku orang Indonesia, datang-datang mau mendirikan negara di Indonesia gitu loh. Nah seperti itulah ya Israel sekarang itu gitu loh. Gak ada jawaban. Kalau Bapak Buya mengatakan tadi Islam Sayyidina Umar lah yang membuat kocar-kacir sehingga seperti nasi Sayyidina Umar ini, maka menurut saya ini sudah mulai pikun Buya Syakur ini gitu loh. Pikun di sini karena faktor usia gitu loh, bukan karena karena faktor usia, karena memang beliau ini sudah sepuh, jadi mungkin pemikirannya itu sudah mulai menurun gitu, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu mungkin memang cerdas gitu loh, tapi sekarang sudah mulai faktor usia, dia itu mulai pikun gitu loh. Sehingga ucapan yang sekarang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hanya berdasarkan persangkaan, dugaan seperti itulah. Di dalam Al-Quran dikatakan innadzannah la yughni minal haq, sesungguhnya dugaan atau persangkaan itu tidak akan mencapai kebenaran. Maka saya jamin pernyataan Buya Syakur ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau bahwa di dalam Ka'bah itu ada foto Yesus dan yang membantai Yahudi adalah Sayyidina Umar dan seterusnya. Itu omong kosong menurut sekalian, tanpa fakta-fakta sejarah gitu loh. Ini lanjut. Dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Nah, orang ini Buya Syakur ini mengatakan Nabi Muhammad SAW bukan membawa agama baru. Ya saya setuju ini, tidak membawa agama baru. Karena Nabi Muhammad SAW cuma meneruskan milah Ibrahim gitu loh. Milah Ibrahim, saya setuju ini gitu. Milah Ibrahim, tetapi ketika dikatakan Nabi Muhammad ini meneruskan ajaran Nasrani, cuman sekte baru aja, maka inilah yang menurut saya ini adalah ngelantur gitu loh. Ngelantur ini, gak ada Nabi Muhammad SAW ini meneruskan agama Nasrani, itu gak ada. Di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad ini meneruskan ajaran Nasrani dalam sekte, beda sekte gitu, gak ada. Kalau Nabi Muhammad misalkan meneruskan agama Nasrani, gak ada Al-Quran gitu loh, gak ada Al-Quran gitu loh. Artinya ketika Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, maka Nabi Muhammad itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bukan sekte Nasrani dan seterusnya gitu. Ini Buya Syakur ini mulai menyimpang jauh menurut saya gitu. Ya maklumilah karena mungkin beliau sudah pikun gitu loh, mengalami kepikunan karena faktor usia. Wajarlah kalau pernyataannya itu, sehingga buku-buku liberal yang ia baca itu melekat di memorinya dan
setelah pikun dia itu keluar semua gitu loh. Ya Nek, lanjut. Ini seperti contoh Adam. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya, untung kita negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau Nah, inilah video yang di yang di dalam Ka'bah. Apakah benar di dalam Ka'bah itu ada patung Yesus dan Bunda Maria? Saya yakin nggak ada kok. Mungkin Buya Syakur ini dia itu membaca tentang Ka'bah-Ka'bah palsu yang ada di Arab, di Arab Selatan itu, yang di Yaman itu. Mungkin di itu karena berhubung beliau ini sudah sepuh, itu dikira yang sekarang ini di Kures ini gitu loh. Jadi kan dia itu sudah pikun. Jadi dia itu gak mampu membedakan lagi gitu loh. Yuk kita lihat ini yang ada di dalam Ka'bah ini. Yuk videonya ini. Nah, inilah videonya. Ini di dalam Ka'bah ini. Ini kan cuman kotak persegi aja di dalam itu ya. Tuh seperti itu. Nah, itu pintunya di sana itu. Itu ada orang sholat di dalam Ka'bah itu. Karena memang Ka'bah itu tempat sholat gitu loh. Gak ada di dalamnya itu patung-patung, gambar-gambar dan seterusnya. Buya Syakur ini bohong, ini pembodohan terhadap umat menurut saya ini. Pendapatnya Buya Syakur ini gitu. Jangan membodohi umat lah Buya Syakur gitu loh. Anda ini kan maksud saya begini. Jadi kalau misalkan Anda sudah tidak mampu membedakan yang mana referensi yang Anda ambil, ya sudah mendingan gak usah ngomong gitu. Kecuali Anda punya misi gitu. Ada orang yang sengaja mendikte Anda gitu loh. Gak tahu kalau gitu. Tetapi kalau cuman ada cuman berdasarkan persangkaan itu jangan dikeluarin gitu loh. Cuman karena itu bukan bukan sebenarnya. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan innadzanna la yughni minal haqqi syai'a. Persangkaan itu tidak akan mencapai kebenaran gitu loh. Jangan berdasarkan dugaan-dugaan orang Arab. Itu kan berdasarkan dugaan. Jadi sudah ada Al-Quran, sudah ada ajaran Islam yang benar. Bapak Buya Syakur masih mengambil referensi dugaan-dugaan. Kalau dugaan-dugaan itu kebanyakan itu biasanya berasal dari orang-orang liberal, orang-orang kafir di zaman itu gitu loh. Ya banyak. Kalau dugaan-dugaan seperti itu di zaman Nabi itu banyak gitu loh. Orang kafir itu memang menduga-duga semua Nabi itu gitu loh. Nabi itu diduga ini itulah difitnah gini gitu. Nah kalau itu yang diambil Buya Syakur, maka itu berbahaya bagi dirinya sendiri gitu loh. Bagi pemikirannya sendiri, juga bagi orang lain yang mendengarkan gitu. Jadi Buya Syakur ini menurut saya karena faktor usia, dia itu tidak mampu membedakan, sekarang lagi sudah tidak mampu membedakan, maka dia itu sudah, menurut saya sudah mulai pikun gitu aja gitu. Mungkin dia tuh dulu itu cerdas banget gitu loh. Tapi sekarang dia itu pikun menurut saya gitu.
karena faktor usia gitu. Nah ini di dalam Ka'bah itu cuman ada 3 pilar, 3 tiang ini aja, 3 tiang gitu loh. Gak ada apa-apa gitu loh. Nah ini cuman ada 3 tiang yang di dalamnya itu tempat sholat gitu loh. Nah ini tiangnya nih, tiangnya ini gak ada apa-apa gitu loh. Gak ada, itu semuanya itu teman lampu-lampu zaman dulu yang dari emas apa segala macam itu ada di dalamnya gitu. Ini cuman bait Allah, ini tempat ibadah ini gitu. Berhubung sudah tidak muat, maka diperluas lagi gitu loh. Menjadi di luarnya itu dibuat apa ya, dibuat tempat yang luas gitu lah, agar supaya karena berjuta-juta orang datang ke situ gitu loh. Jadi kalau tidak dibesarkan cuman segini ya gak muat, makanya dibesarkan sekarang menjadi seperti Masjidil Haram itu gitu loh. Lanjut. Nah, inilah video yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa apa ya, reaction yang saya bisa apa ya, yang bisa saya bukan bantah sih, yang bisa saya utarakan gitu loh. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau di bidang ilmu, Buya Syakur ini memang orang cerdas dulunya gitu loh. Orang cerdas dulunya, tapi dulu gitu loh. Nah, sekarang sudah berhubung, sudah berusia, sudah sepuh, sudah tua, dia itu mulai mengalami kepikunan. Jadi sehingga apa, buku-buku yang dia baca, referensi dari liberal, dari mana saja, dari buku buku-buku dari sembarang orang itu sudah apa, terekam di memorinya gitu. Jadi dia itu sekarang sudah tidak mampu membedakan mana Ka'bah yang benar, mana Ka'bah yang palsu, karena dia Buya Syakur mengacu kepada apa ya, kepada Tarikhul Mekkah tadi, bukan Tarikhul Mekkah ya, Tarikhul Mekkah bisa dikatakan Tarikhul Mekkah, tapi juga bisa dikatakan akhbarul Mekkah gitu, kabar Mekkah gitu. Nah, itu kabar Mekkah, itu akhbarul Mekkah itu kalau dibaca itu apa, memang awal sebelum Islam pun sudah diceritakan akhbar Mekkah ini gitu, bahwa Ka'bah ini sebelum Islam itu sudah ada 2 Ka'bah gitu loh. Ada sebelum Islam ini, sebelum ada Islam itu ada 2 gitu, saingan gitu. Karena Mekah yang di Quraisy ini yang asli ini apa, menjadi tempat ziarah bagi orang-orang, sedangkan penguasa itu kan di Yaman. Nah, dia itu mendirikan Ka'bah saingan gitu loh, Ka'bah tandingan gitu. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Buya Syakur ini Ka'bah yang palsu ini, yang banyak patungnya, yang ada patung Bunda Maria dan Yesus ini. Mungkin ini yang dimaksud dengan Buya Syakur gitu loh. Ka'bah palsu ini persis seperti Ka'bah karena memang meniru Ka'bah gitu. Karena memang apa, orang Yaman ini memang meniru bangunan Ka'bah gitu. Tapi masih tetap aja dikatakan Ka'bah palsu karena buatan orang Yaman, bukan yang tempat bersejarah seperti di Quraisy gitu. Nah, mungkin Buya Syakur melihat itu gitu loh, Fatu Mekah, ketika ada kalimat Ka'bahnya dikira Ka'bah yang di Quraisy, padahal Ka'bah palsu yang disebut dengan Ka'bah Yamaniyah itu. Mungkin dulu bisa membedakan Buya Syakur, tapi sekarang berhubung faktor usia, kecerdasannya sudah mulai hilang,
dan dia itu mulai digerogoti oleh kepikunan. Jadi dia itu sekarang sudah pikun, pernyataannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf kepada kalian semua. Jika ada yang merasa tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini reaksi video ini karena saya tidak akan percaya kepada sebuah lontaran-lontaran yang tidak mempunyai dasar gitu. Kecuali Buya Syakur itu mampu menunjukkan apa yang dikatakan dia gitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataupun sejarah yang memang benar-benar valid. Jangan berdasarkan dengan menurut dugaan orang Arab. Ini kan sebatas dia itu cuman mengangkat dugaan. Kalau cuman mengangkat dugaan, ya dugaan banyak di zaman Musa, dugaan Fir'aun seperti itu. Di zaman Yesus, di zaman Nabi Isa dugaannya orang kafir seperti itu. Di zaman Nabi Muhammad dugaannya orang kafir seperti itu. Kalau itu semua yang diambil, itu berbahaya gitu bagi Buya Syakur itu gitu loh. Nah, inilah sekelumit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya ingatkan kepada Anda ini bermanfaat. Sebenarnya saya bukan menyalahkan sih, tetapi saya lebih kepada mengingatkan aja bahwa Buya Syakur ini sudah mengalami kepikunan karena faktor usia gitu. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.